Berdasarkan analisa risiko yang dilakukan oleh World Bank, menunjukkan Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara yang memiliki tingkat risiko kematian akibat berbagai kejadian bencana, di mana 40% penduduk tinggal di wilayah berisiko. Dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, menunjukkan ada lebih dari 90 juta jiwa berpotensi menghadapi resiko bencana. Bencana kembali melanda merupakan pemandangan yang kerap hadir menghiasi tanah air kita. Bencana yang terjadi telah membuat kita merasa bahwa di dunia ini telah menjadi tempat yang semakin tidak aman untuk dihuni. Dampak bencana yang dirasakan juga semakin parah, disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya meningkatnya jumlah populasi penduduk yang tinggal di daerah yang rentan bahaya, rendahnya tingkat kesiapsiagaan dan upaya mitigasi di tingkat pemerintahan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi bencana. Perkembangan teknologi media yang berdampak pada pergerakan arus informasi tentang bencana yang terjadi dapat menarik perhatian jutaan penduduk di dunia dalam hitungan jam. Posisi yang strategis pada zona rawan bencana alam membuat Indonesia harus kehilangan ratusan ribu penduduk dalam jangka waktu 1 dekade terakhir, walaupun respons secara cepat dan efektif telah diupayakan seoptimal mungkin. Namun dampak psikologis dan sosioekonomi jangka panjang dari bencana dapat terus menghantui komunitas yang terkena bencana dalam waktu relatif lama setelah bencana itu terjadi. Disaster Risk Reduction atau DRR yang berarti pengurangan resiko bencana alam. Masalah DRR ini teramat penting bagi Indonesia yang memang dikenal sebagai lokasi Ring of Fire atau cincin api. Bayangkan, di Indonesia ini bercokol tidak kurang 130 gunung api, 30% dari populasi gunung api aktif di dunia, baik yang aktif maupun yang pernah aktif ataupun berpotensi aktif. Itu berarti penduduk dan masyarakat Indonesia bermukim di atas dapur raksasa yang siap meledak kapanpun juga. Tak hanya itu, bencana lain seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, serta bencana alam lainnya juga mengancam wilayah Indonesia. Artinya, negeri ini adalah negeri penuh ancaman atau bencana. Oleh sebab itu, segala persiapan perlu dilakukan, termasuk membangun nilai dan kesadaran warga mengenai ancaman bahaya yang mengintai setiap saat. Masalah ekonomi yang berkaitan dengan bencana merupakan suatu faktor penting yang patut diperhitungkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, karena harga yang harus dibayar akibat bencana sangat ditentukan oleh kemampuan mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon terhadap suatu kejadian. Pengalaman dari berbagai kejadian bencana menunjukkan bahwa mereka yang tergolong miskin cenderung lebih rentan terhadap bencana dan juga memiliki kecenderungan yang lebih besar terkena dampak penderitaan akibat bencana dalam jangka panjang. Hal ini menekankan pentingnya hubungan intrinsik antara penanggulangan bencana dan pembangunan yang berkesinambungan. Hingga saat ini masih terdapat keengganan dan pengabaian terhadap pentingnya melakukan tindakan investasi dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana karena tidak ada manfaat langsung yang terukur dari pengeluaran sejumlah biaya untuk kegiatan itu. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa tindakan manajemen bencana yang dilakukan sekarang masih lebih berfokus pada upaya responsif dibandingkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Terbentuknya masyarakat yang siap siaga dalam menghadapi bencana merupakan hal penting bagi negara Indonesia. Dengan menyandang status sebagai negara yang rawan bencana, masyarakat Indonesia penting mempelajari cara hidup di tengah bahaya. Membangun budaya ketahanan masyarakat dalam menghadapi dan mencegah dampak bencana memerlukan intervensi yang inovatif, tepat, ekonomis, logis, berorientasi pada manusia dan kebutuhannya. Bencana dapat menimbulkan dampak yang serius pada komunitas sekitar dan bahkan pada negara, baik di dalam ruang lingkup struktur sosial maupun perkembangan ekonomi. Karena bahaya tidak dipandang sebagai prioritas sosial, hingga saat bencana datang melanda, prioritas itu ditempatkan pada hal-hal lain seperti penghidupan dan ekonomi dalam agenda pemerintahan dan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan mengintegrasikan risiko-risiko bahaya ke dalam agenda pembangunan suatu negara, berarti negara itu melakukan suatu tindakan yang mengandung nilai strategis. Membangun masyarakat sadar bencana adalah sesuatu harus dilakukan sejak dini. Kampanye DRR melalui pendidikan sadar bencana adalah langkah awal membangun kesadaran itu.